Kenapa harus aku? Allah, aku cuma pengen nolong ibu. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan Gilang, pemuda sederhana yang hidup hanya berdua dengan ibunya, terhimpit oleh kenyataan pahit. Ibunya sekarat karena penyakit jantung. Biaya operasi yang selangit membuat Gilang putus asa. Ia sudah menjual motor, menggadaikan rumah, bahkan meminjam dari lintah darat, tapi tetap tak cukup. Di tengah putus harapan, datanglah seorang pria misterius yang menawarkan solusi. Gilang hanya perlu menikahi seorang wanita tua kaya raya, bukan karena cinta, tapi demi formalitas. Sebagai gantinya, semua utang akan dilunasi dan operasi ibunya ditanggung. Gilang menerima tawaran itu. Pernikahan digelar diam-diam di sebuah villa mewah. Saat pertama kali melihat sosok istri barunya, Nyonya Ratna, wanita berusia sekitar 70 tahun, Gilang nyaris kehilangan kata. Namun ia tetap menjalani semuanya demi ibunya. Tapi malam itu, setelah akad, saat semuanya seharusnya berakhir tenang, terjadi hal yang mengejutkan. Sebuah rahasia yang tersimpan di balik alasan pernikahan ini terbongkar perlahan, dan mengubah cara Gilang memandang hidup, cinta, dan arti pengorbanan. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Udara malam terasa menusuk ketika Gilang mendorong kursi roda ibunya keluar dari ruang IGD. Napas wanita itu tersengal, kulitnya pucat, dan matanya sayu menahan nyeri. Gilang menggenggam tangan sang ibu erat-erat, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang membuncah di dadanya. Dokter baru saja menyampaikan vonis, operasi jantung harus segera dilakukan, atau nyawa ibunya tidak akan bertahan lebih dari seminggu. Tapi biaya operasinya lebih dari 100 juta rupiah. Gilang yang hanya bekerja serabutan, sudah menjual motornya, menggadaikan rumah kecil satu-satunya, bahkan berhutang pada lintah darat yang menagih dengan ancaman setiap hari. Ia nyaris tidak punya waktu untuk berpikir, apalagi bermimpi. Di bangku rumah sakit itu, ia termenung sambil memandangi wajah ibunya yang tertidur lemah. Sesekali ia menghapus air matanya sendiri. Tak tahu harus kemana lagi mencari pertolongan. Malam itu, saat ia tertidur di kursi besi dingin, sebuah suara membangunkannya. Seorang pria asing dengan jas rapi berdiri di depannya. "Mas Gilang, saya tahu Anda sedang butuh uang cepat." Gilang refleks berdiri, curiga. Tapi pria itu dengan santai menyodorkan kartu nama berlogo huruf emas. "Saya hanya perantara. Bos saya ingin bicara. Tapi satu hal yang bisa saya pastikan, ibumu bisa sembuh. Semua biaya akan ditanggung. Utangmu juga lunas." Gilang terdiam, antara bingung dan takut. Apa imbalannya? Pria itu tersenyum kecil. "Kamu cuma perlu menikahi seseorang. Itu saja." Gilang menatapnya lekat. "Menikah?" "Ya, pernikahan formalitas. Tidak lebih. Kamu akan menikah dengan seorang wanita tua, kaya raya. Tidak ada ikatan cinta, tidak ada kewajiban fisik. Hanya kontrak. Syaratnya, kamu tidak boleh menolak saat hari itu tiba." Gilang memandangi ibunya yang kini terbatu keras. Napasnya berat. Dan di situ, hatinya runtuh. Ia tahu, harga diri, ketakutan, atau keanehan tawaran ini bukan lagi hal penting. "Saya terima." Satu kata itu mengubah hidupnya. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil hitam menjemput Gilang ke sebuah villa mewah di kawasan Puncak. Villa itu luas, sunyi, dan dijaga ketat. Di sana, ia diminta menandatangani sejumlah dokumen, termasuk surat nikah. Gilang masih belum tahu siapa calon istrinya. Semuanya serba tertutup. "Kenapa semua ini seperti rahasia besar?" tanya Gilang pada pria perantara yang kini jadi asistennya. "Karena memang begitu adanya. Kamu tidak boleh banyak tanya." Malam menjelang. Ruang pernikahan kecil itu hanya diterangi lampu gantung elegan. Gilang mengenakan setelan jas. Tiba-tiba,
Pintu kayu besar di ujung ruangan terbuka perlahan. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Gilang melihat sosok yang akan menjadi istrinya. Seorang wanita tua, kira-kira berusia 70 tahunan, berdiri dengan tongkat dan dibantu dua orang suster. Kulitnya keriput, tapi matanya tajam. Senyum tipis menghiasi wajahnya saat ia menatap Gilang. "Nyonya Ratna," bisik asistennya, "calon istrimu." Gilang terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Tapi ia tetap berdiri, menelan semua keanehan. Demi satu hal, ibunya harus hidup. Akad dimulai. Namun yang Gilang tak tahu, malam itu tidak akan berakhir hanya dengan ijab kabul. Karena ketika jam menunjuk pukul 10 malam, salah satu penjaga villa menyelinap ke kamar Gilang dengan wajah panik dan berbisik. "Mas, kamu harus tahu siapa sebenarnya Nyonya Ratna sebelum semuanya terlambat." Gilang terduduk di sisi ranjang besar kamar pengantin yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kamarnya mewah, sejuk, dan beraroma kayu manis. Tapi suasana hatinya sebaliknya, dingin, penuh tanya, dan sesak oleh perasaan aneh yang belum bisa ia pecahkan. Belum sempat ia memproses semuanya, ketukan pelan terdengar dari pintu. Bukan Nyonya Ratna, tapi pria tua penjaga villa yang tadi malam berbisik padanya. "Mas Gilang," ucapnya pelan, "saya hanya penjaga di sini. Tapi saya sudah ikut keluarga ini lebih dari 20 tahun. Saya tahu hal-hal yang orang luar tidak tahu." Gilang mengernyit. "Apa maksud Bapak?" Pria itu menatap ke arah pintu, memastikan tak ada yang mendengar. "Kamu harus hati-hati. Pernikahan ini tidak sesederhana yang kamu kira. Dulu, 5 tahun lalu, ada pria lain seperti kamu, menikah dengan Nyonya Ratna. Tapi 3 bulan setelah itu, dia menghilang." "Bapak serius?" "Saya sendiri yang melihat. Tidak ada pemakaman. Tidak ada pengumuman. Tiba-tiba saja lenyap. Dan setiap malam, kamar pengantin di lantai 2 itu selalu terkunci rapat." Gilang menelan ludah. Perlahan, tubuhnya terasa panas. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Nyonya Ratna? Penjaga itu menggenggam bahu Gilang. "Dia bukan hanya wanita kaya. Dia punya kuasa yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Bahkan anak kandungnya pun tak pernah berani membantah." Sebelum Gilang bisa bertanya lebih lanjut, terdengar suara langkah kaki di lorong. Penjaga itu langsung mundur dan hilang ke balik tirai. Pintu kamar terbuka. Nyonya Ratna masuk, dibantu seorang perawat. Meski sudah renta, ia tetap anggun. Gaun tidurnya putih bersih, dan rambutnya disisir rapi. Ia menatap Gilang lama, lalu berkata pelan, "Kamu gelisah?" Gilang berdiri, berusaha sopan. "Tidak, Bu. Hanya lelah." "Jangan panggil aku, Bu. Sekarang aku istrimu." Gilang tercekat. Ia tak mampu berkata-kata. Nyonya Ratna tertawa kecil. "Tenang saja. Aku tidak akan menyentuhmu. Pernikahan ini hanya untuk mengamankan warisan dan posisi keluargaku. Kamu tak perlu mencintaiku. Tapi kamu harus patuh. Karena mulai malam ini, kamu akan tahu siapa sebenarnya aku." Kalimat itu menggantung di udara. Gilang hanya bisa mengangguk, mencoba mencerna. Malam itu, ia mencoba tidur. Tapi suara langkah-langkah di koridor membuatnya terus terjaga. Beberapa kali, terdengar pintu dibuka dan ditutup. Dan sekali, ia yakin mendengar bisikan perempuan dari lorong yang gelap. Paginya, saat ia keluar dari kamar, ia melihat satu pintu tua di ujung lorong yang sebelumnya terkunci, kini terbuka sedikit. Rasa penasaran menyeret langkahnya ke sana. Ternyata, itu adalah ruang kerja Nyonya Ratna. Dinding-dindingnya penuh foto-foto pria muda bersama Nyonya Ratna, termasuk satu foto yang membuat jantung Gilang nyaris berhenti. Seorang pria muda dengan wajah mirip dirinya. Ia mendekat, membaca tulisan kecil di bawah foto itu. "Hendra, suami ketiga, 2017. Gilang mundur selangkah. Suami ketiga? Ia baru sadar. Wajah-wajah di foto lainnya pun tampak familiar. Semua pria muda. Semua berpakaian pengantin.
Dan semuanya tidak pernah lagi terlihat di villa ini. Tiba-tiba suara pelan menyentuh telinganya. Aku tahu kamu akan sampai di ruangan ini. Nyonya Ratna berdiri di belakangnya, tersenyum. Dan kamu pasti bertanya-tanya, kenapa wajahmu mirip mereka? Gilang membeku. Tangannya gemetar. Kamu bukan yang pertama. Tapi kamu mungkin akan jadi yang terakhir. Dada Gilang terasa sesak. Ia menatap Nyonya Ratna tanpa berkedip. Suara wanita tua itu lembut, tapi punya aura yang menekan jiwa. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih dingin, meskipun matahari pagi menyinari jendela besar di belakang mereka. Apa maksudnya aku bisa jadi yang terakhir? Tanya Gilang, suaranya pelan namun tegas. Nyonya Ratna berjalan perlahan ke arah kursi goyang dan duduk dengan santai. Semua pria dalam foto itu bukan sekadar suami. Mereka adalah bagian dari kesepakatan, sama seperti kamu. Apa yang terjadi dengan mereka? Beberapa pergi, beberapa tetap tinggal, dan beberapa memilih untuk tidak melanggar aturan. Gilang menggertakkan rahang. Apa aturannya? Wanita itu menatapnya tajam. Jangan pernah mencampuri urusan keluargaku. Jangan bertanya terlalu jauh. Dan jangan sekali-kali mencoba kabur. Gilang melangkah mundur. Nafasnya mulai tak beraturan. Namun tiba-tiba, suara ketukan keras di pintu depan menggema ke seluruh villa. Nyonya Ratna tampak terganggu. Seorang penjaga masuk. Maaf Nyonya, ada tamu. Wanita muda, mengaku saudara Mas Gilang. Gilang langsung terlonjak. Itu pasti Rani, sepupuku. Nyonya Ratna menoleh pelan. Kamu belum pernah cerita punya saudara. Gilang tidak menjawab. Ia langsung berjalan ke arah pintu. Tapi baru 3 langkah, 2 penjaga tubuh tinggi besar langsung menghalangi jalannya. Kamu belum mendapat izin keluar, Mas Gilang, kata salah satu penjaga. Nada suaranya datar. Nyonya Ratna berdiri perlahan, mendekat ke Gilang. Kalau kamu percaya padaku, kamu harus patuh. Aku sudah menyelamatkan ibumu. Kalau kamu langgar kesepakatan, aku bisa ambil semuanya kembali. Bahkan napas ibumu. Gilang membeku. Wajahnya menegang. Urat-urat di lehernya menonjol karena menahan emosi. Tapi ia tahu, wanita ini bukan sekadar orang kaya. Dia punya kekuasaan. Dan dia bisa menepati ancamannya. Beberapa saat kemudian, dari jendela kamarnya, Gilang mengintip halaman depan. Rani, sepupunya, berdiri dengan wajah cemas. Ia membawa tas ransel. Tampaknya baru datang dari kota. Tapi tidak ada yang membiarkannya masuk. Hanya sebatas pagar. Gilang menggedor jendela. Rani. Namun suaranya tidak terdengar. Jendela itu ternyata dilapisi kedap suara dari dalam. Lalu, satu pemandangan membuat hati Gilang nyaris runtuh. Rani berusaha masuk, tapi seorang pria berbadan besar mendorongnya kasar hingga jatuh. Seorang wanita pelayan langsung menutupi kamera pengawas dengan kain hitam. Tak lama, Rani dibawa pergi oleh mobil hitam. Gilang hanya bisa menatap kepergiannya dengan marah dan putus asa. Malamnya, Gilang duduk di kamar dengan kepala tertunduk. Ia merasa terjebak. Hingga akhirnya, pria tua penjaga villa kembali muncul. Kali ini membawa sebuah kotak kecil. Diam-diam, ia menyelinap ke dalam dan menyerahkannya kepada Gilang. Ini, surat dari suami Nyonya Ratna yang dulu. Aku temukan di ruang bawah tanah sebelum terkunci. Gilang membuka kertas usang itu. Isinya hanya 1 kalimat dengan tulisan tangan yang terguncang. Jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah terlalu dalam. Tapi masih bisa selamat. Kalau kamu tahu siapa sebenarnya anak kandung Nyonya Ratna. Gilang menggenggam surat itu erat-erat. Anak kandung? Siapa? Dan kenapa semua yang menikahi wanita ini harus tahu soal itu? Gilang duduk membungkuk di tepi ranjang. Surat di tangannya kini lecek karena terlalu erat digenggam. Kata-kata yang tertulis di sana terus terngiang di kepalanya. Kamu masih bisa selamat, kalau kamu tahu siapa sebenarnya anak kandung Nyonya Ratna. Gilang mulai merangkai potongan-potongan aneh selama beberapa hari terakhir.
mulai dari penjaga villa yang serba diam, foto-foto pria muda yang hilang, dan Rani yang dihalau tanpa alasan. Semuanya seperti mengarah pada satu kebenaran yang sedang dikunci rapat di villa itu. Malam harinya, ia pura-pura tidur. Saat semua sudah sepi, ia keluar dari kamarnya dan menyelinap ke ruang bawah tanah yang pernah disebutkan oleh si penjaga. Ruangan itu tersembunyi di balik rak buku. Pintunya terbuat dari besi tua berkarat. Anehnya, tidak terkunci. Di dalamnya, ruangan itu gelap dan lembab. Hanya satu lampu redup tergantung di langit-langit. Tumpukan berkas tua, bingkai foto pecah, dan koper usang berserakan di lantai. Tapi di ujung ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Sebuah papan besar berisi pohon silsilah keluarga. Ia membaca satu persatu nama yang tertulis di situ. Di bagian tengah atas, tertulis, Ratna Wijaya. Di bawahnya, ada 3 garis yang menunjukkan 3 anak, salah satunya di silang merah tebal. Tapi nama yang membuat napasnya tercekat adalah Dion Pratama. Gilang bergumam pelan. Dion itu nama asisten Nyonya Ratna. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari tangga atas. Gilang buru-buru mematikan lampu dan sembunyi di balik lemari tua. Suara sepatu kulit menuruni tangga pelan, lalu berhenti tepat di depan ruangan. Kalau kamu pikir bisa menyelidiki keluargaku, kamu salah besar. Suara Dion terdengar tajam. Ia berdiri di tengah ruangan, menyalakan lampu, lalu mengamati sekeliling. Hampir saja matanya menyapu ke arah Gilang. Tapi tiba-tiba ponselnya berdering. Setelah menjawabnya sebentar, ia pun naik lagi ke atas. Begitu yakin situasi aman, Gilang keluar dari persembunyiannya. Ia melihat kembali ke papan silsilah, memastikan bahwa memang benar, Dion adalah anak kandung Nyonya Ratna. Tapi kenapa ia menyembunyikan itu? Sesampainya di kamarnya, Gilang merenung. Ada yang lebih besar dari sekadar pernikahan ini. Ia merasa diperalat. Bukan cuma sebagai suami boneka, tapi sebagai alat untuk menyembunyikan sesuatu dari dunia luar. Mungkin warisan. Mungkin konflik keluarga. Keesokan paginya, Gilang memberanikan diri mengajak bicara salah satu pelayan yang terlihat masih muda. Kenapa Dion menyembunyikan identitasnya? Bisiknya. Pelayan itu pucat, lalu menoleh kanan-kiri. Karena Dion bukan hanya anak Nyonya Ratna. Dia juga satu-satunya pewaris yang selama ini dicurigai menyebabkan kematian 2 suami sebelumnya. Dia membunuh mereka. Tidak ada yang bisa membuktikan. Tapi setiap suami Nyonya Ratna yang mulai terlalu dekat dengannya, selalu menghilang. Termasuk ayah kandung Dion sendiri. Gilang mulai merasa napasnya semakin berat. Kepalanya berputar-putar. Jadi, Dion bisa saja sedang menunggu saat yang tepat untuk. Pelayan itu menatapnya dalam-dalam. Untuk menyingkirkanmu. Malam itu, villa kembali sunyi. Tapi di dalam hati Gilang, badai mengamuk. Ia tidak bisa tidur. Setiap bayangan Dion, setiap potongan informasi yang ia kumpulkan selama ini, membuatnya sadar, ia sedang berada di tengah jebakan keluarga yang berbahaya. Ia mengambil surat tua dari suami ketiga Nyonya Ratna, lalu menyelipkannya ke dalam sepatu, untuk jaga-jaga kalau sesuatu terjadi padanya malam ini. Tepat pukul 10 malam, terdengar ketukan pelan di pintu. Gilang membuka. Di sana berdiri pelayan muda yang tadi siang ia ajak bicara. Wajahnya tegang. Mas, ada yang harus Mas lihat. Sekarang. Mereka menyusuri lorong belakang yang jarang dilalui. Sampai ke ruang kecil di belakang dapur tua. Di dalamnya, ada layar-layar CCTV yang selama ini tidak pernah ditunjukkan pada Gilang. Pelayan itu menunjuk ke layar nomor 4. Di sana terlihat Rani. Terikat dan dikurung di sebuah ruangan bawah tanah berbeda. Dia belum dibawa pulang, kata pelayan itu lirih. Mereka bilang dia sudah pergi, tapi ternyata masih disekap. Darah Gilang mendidih. Kenapa mereka menyekap dia? Karena dia tahu terlalu banyak. Rani ternyata pernah kerja sebagai perawat magang di rumah Nyonya Ratna. Sebelum semua ini terjadi, dia tahu soal Dion. Tiba-tiba suara langkah cepat terdengar mendekat. Pelayan itu panik. Mas,
Sembunyi. Tapi terlambat. Dion muncul di ambang pintu. Ia tidak marah. Tidak berteriak. Ia hanya berdiri, menatap Gilang lama, lalu tersenyum. Akhirnya kamu tahu, ya? Gilang mengepalkan tangan. Lepaskan sepupuku. Dion berjalan masuk, menutup pintu di belakangnya. Kamu pikir semua ini cuma tentang warisan, ya? Tentang kekuasaan ibuku? Ini tentang kendali. Semua pria yang menikahi ibu selalu mencoba mengambil sesuatu. Uang, status, kendali. Ia menatap Gilang tajam. Tapi kamu beda. Kamu tidak tamak. Kamu datang karena ingin menyelamatkan ibumu. Makanya kamu spesial. Kalau begitu, kenapa kau jebak aku? Dion tersenyum miring. Karena ibuku sedang sekarat. Dan dia ingin ada seseorang yang bisa dipercayai menjaga semua ini. Setelah dia tiada. Gilang terdiam. Nafasnya memburu. Apa maksudmu? Dia memilih kamu, Gilang. Bukan karena kamu kuat. Tapi karena kamu tidak punya ambisi. Dan justru itu yang membuatmu paling berbahaya bagi orang seperti aku. Tiba-tiba pintu dibuka keras dari luar. Nyonya Ratna muncul. Tubuhnya lemah, tapi tatapannya tajam. Dion, berhenti. Suara itu menggema dan membuat ruangan terasa membeku. Lepaskan gadis itu, ucapnya dengan nada dingin. Aku sudah melihat cukup. Kamu gagal. Dion terdiam. Ibu. Aku bukan ibumu lagi. Kamu bukan warisku. Beberapa penjaga masuk. Dengan anggukan pelan dari Nyonya Ratna, mereka langsung membawa Dion keluar, meski ia berontak dan memaki. Gilang hanya bisa terpaku. Nyonya Ratna berbalik padanya. Maafkan aku. Aku memang memanfaatkanmu. Tapi kau benar. Ada harga yang terlalu mahal jika kita terus hidup dengan kebohongan. Esoknya, villa itu lengang. Rani dibebaskan. Dan saat matahari pagi menyinari ruang tamu, Nyonya Ratna menyerahkan sebuah map coklat pada Gilang. Semua utangmu lunas. Rumahmu dikembalikan. Dan ini surat kepemilikan villa. Kamu yang akan menjaga tempat ini. Sebagai dirimu sendiri. Bukan boneka siapapun. Lalu ia tersenyum. Lembut untuk pertama kalinya. Terima kasih sudah membuatku sadar arti pengorbanan yang tulus.